Saatnya kita bahas Bhairawa. Siapa dia? Kenapa dia menyeramkan? Kenapa erat banget dengan Raja Kertanagara dari Singosari? Kenapa telanjang? Kenapa Bhairawa ini yang di Museum Nasional mirip dengan Mahakala ini dari Tibet? Kenapa ada tengkorak? Kenapa ada mayat? Apakah dia Tuhan? Dewa bisa marah dan bisa juga tenang. Ya iyalah, kalau kita aja bisa marah dan tenang, kok dewa yang seharusnya lebih sempurna tidak bisa? Ingat, sempurna itu berarti lengkap, bukan berarti lebih baik. Di sisi lain, Dewa Siwa adalah Adi Yogi, seorang pertapa atau yogi yang pertama. Jejak-jejak keberadaan Dewa Siwa ditemukan dari sekitar 2300 sebelum Masehi dalam posisi yoga. Ini lebih dari 4375 tahun yang lalu. Tapi Dewa Siwa itu dewa, bukan Tuhan. Tuhan dalam agama Hindu bukan sosok, bukan orang, tetapi adalah energi, bersifat abstrak. Dewa Siwa adalah manifestasi dari ketuhanan, salah satu perwujudan dari Tuhan yang abstrak ini. Dan para dewa bisa marah dan juga tenang. Bukan kita, manusia, yang membuat Dewa Siwa marah ataupun tenang. Tetapi keberadaan dualitas seperti marah dan tenang itu ada juga di para dewa. Kamu bisa marah, kamu bisa happy, kamu bisa bersih setelah mandi pakai skincare, dan kamu juga bisa keringetan dan telanjang di ranjang pas onani. Kita manusia penuh dengan dualitas ini dan para dewa juga. Kita semua berhak marah dan jorok dan juga tenang dan bersih. Bhairawa ini adalah aspek Siwa yang marah. Saat Siwa marah, kekuatan beliau dapat menghancurkan seluruh semesta. Kekuatannya ditunjukkan. Dan oleh karena itu, pemujaan terhadap Dewa Siwa yang marah seperti Dewa Siwa sebagai Bhairawa atau Dewi Durga sebagai Kali jauh lebih powerful, lebih sakti karena kekuatan beliau hadir dan siap dipakai. Ibaratnya seperti minyak yang sudah panas, bisa langsung dipakai untuk goreng. Kekuatan ini yang digunakan oleh Raja Kertanagara untuk melindungi kerajaannya, Singosari. Terutamanya dari serangan Kublai Khan di Tiongkok. Ada kemungkinan Raja Kertanagara memuja Bhairawa ini di Jawa karena sumber ilmu gaibnya Kublai Khan juga sama, memuja Mahakala seperti yang ada di Tibet. Nah, Tibet dan Nusantara lumayan mirip. Mereka berdua ketemu dengan agama India seperti Hindu dan Buddha, tapi masih mempertahankan agama asli mereka juga. Terlebih dari itu, guru-guru Buddha dari kampus Mora Jambi di Sriwijaya juga menjadi guru besar di Tibet seperti Atisha dan Dharma Kirtisri. Mahakala ini adalah Dharma Pala, penjaga Dharma. Dalam tradisi Vajrayana, Mahakala adalah aspek kebudayaan yang melindungi. Pada saat yang sama, dalam tradisi Hinduisme, Bhairava adalah aspek Shiva yang melindungi. Gabungan pemujaan Mahakala dan Bhairava ini adalah Shiva Buddha. Aspek ganasnya Buddha dan aspek ganasnya Shiva digabungkan demi perlindungan. Terus kenapa raja-raja seperti Kertanagara, Kublai Khan, dan praktisi lainnya tertarik dengan Bhairawa Tantra? Karena praktisi Tantra lebih cepat mendapatkan kekuatan magis atau siddhi. Kekuatan gaib seperti membaca pikiran orang lain, mengecilkan atau membesarkan tubuh, melayang, mengendalikan orang lain, dan masih banyak lagi. Kekuatan-kekuatan yang dapat digunakan oleh raja dalam perang dan untuk mempertahankan tatah. Terus kenapa Bhairawa telanjang dengan tengkorak dan mayat? Kalian pernah lihat ini nggak sih di India? Mereka adalah aliran Agora yang berarti tanpa rasa takut. Cabang dari Kapalika atau mereka yang memegang tengkorak. Mereka adalah aliran-aliran Siwaisme yang udah lumayan lama dari sekitar tahun 400 Masehi. Dan kemungkinan besarnya Raja Kertanagara di Singosari juga mempraktekkan Kapalika ini. Kenapa tanpa busana, memegang tengkorak, membaluri tubuh dengan abu kremasi, bahkan ritual-ritual mengerikan lainnya? Supaya tidak takut dengan kematian. Untuk membiasakan kematian, membiasakan diri dengan fakta bahwa tubuh ini adalah tulang, adalah darah, adalah abu. Persembahan-persembahan Bhairawa menggunakan minuman keras, darah, dan daging. Dan persembahan seperti ini telah menjadi bagian dari Siwaisme yang sampai hari ini masih dijalankan di Bali. Persembahan dan gaya aneh dari Bhairawa ini secara teknis adalah tantra tangan kiri. Tantra tangan kanan adalah untuk menggunakan mantra, perwujudan simbol, persembahan kelapa, beras, bunga, dan lain-lain. Tiap agama ada aspek tantranya, tapi tantra tangan kiri memang kurang sopan. Lebih vulgar, tapi kembali lagi, adalah bagian dari kehidupan. Kita adalah darah dan daging, kita minum minuman keras, kita melakukan hubungan seks, kita cebok menggunakan tangan kiri kita. Ini semua adalah bagian dari tubuh kita, bagian dari diri kita, dari kehidupan kita.
tidak usah ditolak. Tantra tangan kiri tidak ingin memisahkan yang bersih dan yang kotor. Kotor? Tubuh? Termasuk seks? Iya, tantra tangan kiri tidak memandang seks sebagai hal yang jorok atau tabu. Malahan ia melihatnya sebagai bagian dari alam. Sebenarnya bukan aliran tantra saja yang seperti ini, tapi agama Hindu dan Buddha pada umumnya. Kita tidak harus malu dengan tubuh kita sendiri, dan hubungan seks itu belak-belakan diterima di masyarakat. Bahkan sampai alat vital dipuja sebagai lingga, yaitu alat kelamin laki-laki, dan yoni, alat kelamin perempuan. Kenikmatan seksual itu dirasakan dan menjadi bagian dari meditasi ritualistik tantra. Tetapi tidak sampai titik klimaks, tidak sampai, bagaimana ya halusnya? Tidak sampai cerot. Tapi penyatuan yang dimaksud ini sebenarnya bukan hanya berarti hubungan badan, tetapi juga aspek feminin dan maskulin yang ada di dalam diri semua orang. Iya, saya bertubuh laki-laki, tetapi aspek feminin juga ada dalam diri saya. Dan Tantra melihat energi ini, dan penyatuan energi maskulin dan feminin dalam tubuh membuat seseorang lebih kreatif, lebih subur, lebih sempurna dan lengkap. Tantra tangan kiri tidak memandang gender, dan karena itu banyak juga ahli-ahli tantra yang perempuan di konteks agama Hindu yang kental dengan patriarki. Lalu kenikmatan seksual ini dibandingkan dengan mayat, dengan abu kremasi. Keduanya dirasakan dan keduanya dipandang sama. Ini yang susah, dan ini praktek spiritualnya yang sangat sulit. Tapi santai, pemujaan Bhairawa yang mengerikan ini bukan untuk memuja setan atau mayat ataupun hantu. Bhairawa itu siapa? Bhairawa adalah Dewa Shiva. Dewa Shiva itu siapa? Sinar suci dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pemujaan Tantra Bhairawa, seorang penyembah menginsafi Bhairawa. Bhairawa marah, kita juga bisa. Bhairawa telanjang, kita juga bisa. Bhairawa menikmati seks, kita juga bisa. Bhairawa memandang mayat tanpa rasa takut, kita juga bisa. Kita memiliki benih-benih Bhairawa, kita bisa memperoleh kekuatan Dewa Shiva. Kita bisa jadi Dewa Siwa. Seluruh jagat raya bukan hanya diciptakan oleh Tuhan, tetapi menurut Hindu adalah Tuhan. Yang membuat matahari bersinar adalah energi Tuhan. Yang membuat kita hidup adalah Tuhan. Pencipta dan ciptaannya tidak dipisahkan. Pemujaan Bhairawa melihat tubuh ini bersih dan joroknya sebagai energi kekuatan Tuhan. Kita sebagai dewa, kita sebagai sinar ketuhanan. Dan iya, memang ini adalah pengetahuan spiritual yang sangat tinggi, dan karena itu aliran tantra macam ini mewajibkan kita berguru. Kenapa? Untuk mengendalikan ego. Tanpa ego dikendalikan, seorang penyembah mabuk dengan pengetahuan dan kekuatan dirinya. Dengan seorang guru yang tegas, kita tahu batas-batas kita. Kita gunakan ilmu ini untuk praktisi spiritual pribadi kita dan bukan untuk mengendalikan orang lain. Ya, kecuali kalau kamu raja. Kekuatan dan semangat yang digunakan oleh mereka, itulah mengapa Tantra begitu populer di kalangan bangsawan. Tapi mari kita kembali ke asal-usulnya Bhairawa. Dalam sejumlah Purana, apalagi dalam Siwa Purana, Dewa Brahma merasa bangga dengan posisinya sebagai Dewa Pencipta. Menyatakan bahwa dirinya lebih tinggi daripada Siwa dan mulai menghina beliau. Dalam kesombongannya, Brahma menumbuhkan kepala kelima untuk menatap ke segala arah, melambangkan egonya yang meningkat. Marah dengan penghinaan ini, Siwa mengambil bentuk ganas Bhairawa dan memenggal kepala kelima Brahma dengan kuku ibu jari kirinya. Tengkorak yang dibawa oleh Bhairawa dikatakan sebagai kepala kelima dari Brahma itu. Bhairawa muncul untuk menghancurkan kesombongan dan ketidaktahuan, untuk menghancurkan ego dan kesombongan seseorang.